kolaboratif environment teknologi ya, teknologi untuk lingkungan kolaborasi. Kita akan melanjutkan materi yang lalu. Cuma kalau Anda lihat di video kuliah sebelumnya di rekayasa rekayasa interaksi ya, di kuliah kita saya coba menambahkan beberapa konsep sehingga saya harap Anda punya pemahaman bahwa kolaborasi itu memang melihat dari sisi fisiknya dulu dan bagaimana diterjemahkan ke dalam eh, ruang digital ya dan blended room ya, ruang campuran. Oke, kita mulai. Sebentar. Kolaboratif environment ya, kalau minggu lalu sekarang kita ke pertemuan 10 kolaboratif environment teknologi. Jadi mulai Anda bisa melihat ya bagaimana sih sebetulnya dengan memanfaatkan laptop ya, dengan memanfaatkan smartphone ya kita bisa bekerja sama sekarang. Kita bisa menggunakan misalkan ini ada aplikasi apa ini, apa SharePoint ya dari Microsoft. Bahwa dalam satu kelompok kita bisa di satu sisi bekerja sama, di sisi lain mengerjakan tugas masing-masing yang sudah dibagi-bagi, di sisi lain juga pihak manajemen bisa mengawasi bagaimana kolaborasi ini bekerja dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, semua itu bisa bekerja sesuai dengan target yang dicanangkan untuk memenuhi tujuan dari kolaborasi tersebut. Di sini kalau kita lihat sebagai studi kasus ya, sebagai contoh saja bahwa Microsoft SharePoint ini di satu sisi bisa bisa memanfaatkan aspek kolaborasi dengan dukungan misalkan apa paket aplikasi Microsoft Office ya. Lalu bagaimana nanti pengaturan untuk kolaborasi tersebut memanfaatkan kalender, memanfaatkan pencarian yang secure, yang aman, ya, lalu memanfaatkan konten-konten manajemen, workflow, ya, lalu ada branding, bagaimana kita bisa membangun sebuah merek dan bagaimana orang juga bisa terlibat dengan memanfaatkan ya bukan hanya PC atau laptop ya bahkan sampai dengan mobile apps ya baik dalam bentuk smartphone mungkin ya atau dalam bentuk tab. Ini menjadi sesuatu yang apalagi di masa pandemik ini ya wajar dan wajib. Orang diam di rumah bukan artinya mereka berhenti bekerja. Orang diam di rumah bukan artinya berhenti belajar, berhenti kuliah, berhenti bekerja, berhenti bekerja sama. Bagaimana sekarang apa itu platform digital dalam berbagai bentuknya ini bisa mendukung ke sana, bisa menjembatani apa yang dirasakan dalam interaksi langsung ya face to face dengan interaksi tidak langsung memanfaatkan teknologi sebagai mediumnya. Jadi uh, basicnya itu adalah komunikasi. Ya, bagaimanapun dalam bekerja, baik ada kolaborasi maupun bekerja sendiri, tetap komunikasi ini sangat penting, terutama untuk kelompok ya. Misalkan untuk yang paling sering dipakai itu tentu saja seperti yang kita lakukan sekarang ya, konferensi video dan audio, lalu berbagai aplikasi yang obrolan ya. Ya macam-macam ya sekarang pilihannya ada WhatsApp, ada mungkin yang lebih terbuka lagi Twitter ya atau mungkin juga yang lebih
yang mirip-mirip dengan WhatsApp seperti Telegram atau Signal. Ya. Sistem tersebut menyediakan komunikasi tempat berbeda yang sinkron, ya, tempatnya berbeda tapi waktunya sama, termasuk suara, video, dan percakapan yang diketik. Chat system, ya ini namanya, memungkinkan banyak orang untuk terlibat dalam konferensi teks, yaitu menulis pesan teks secara real time kepada satu atau lebih koresponden. Saya barusan siap-siap untuk mengajar, ya. Tetap saya berkomunikasi dengan dosen-dosen yang lain untuk mata kuliah tertentu, ya. Kami mendiskusikan kira-kira tugas apa nih, ya. Eh, yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Ada usulan-usulan tidak dari dosen lain, ada materi tidak yang ditambahkan. Meskipun nanti ngajarnya itu sendiri-sendiri, ya, dosen tetap, karena dalam sebuah mata kuliah itu mungkin lebih dari satu dosen yang ngajar. Ada satu dosen yang jadi koordinator dalam membuat materi kuliah. Juga kolaborasi itu tidak bisa ditinggalkan. Gimana caranya supaya setiap yang terlibat, setiap dosen pengajar, itu kan banyak kepala, ya. Mungkin banyak ide-ide yang bisa disampaikan. Strategi pengajaran yang lebih baik lagi, apalagi sekarang kita sangat mengandalkan teknologi. Ya inilah contohnya. Ya, kita kuliah sekarang, gimana nih caranya? Teknologi apa ya? Interaksi seperti apa yang harus kami, para dosen ini, buat supaya mahasiswa semangat ikut kuliah? Apalagi dengan gaya dua dimensi sekarang, saya kan tidak bisa melihat Anda secara langsung, kurang bisa memperhatikan bahasa tubuh masing-masing hanya berdasarkan video. Jangan-jangan juga ternyata ada mahasiswa yang misalkan tidak bisa tampil videonya karena berbagai alasan. Nah, komunikasi ini menjadi dasar, menjadi kebutuhan, ya, dalam melaksanakan kolaborasi. Lalu selanjutnya adalah dalam kolaborasi tentu kita harus berbagi, termasuk juga berbagi ruang kerja. Ya, jadi pikirannya pada saat saya bicara berbagi ruang kerja, Anda memahaminya sebagai ruang kerja fisik, ruang kerja digital, dan ruang kerja campuran. Ya, bagaimana kita bisa berbagi, misalkan bulletin board atau papan bulletin, bisa ada media diskusi bersama pakai WhatsApp group, ya. Mungkin juga ada grup berita, ya, membuat misalkan blog di mana setiap itu bisa memberikan sumbangsihnya dalam bentuk tulisan setiap anggota kelompok, dan mungkin juga folder publik di mana misalkan paling mudah kan kita berbagi menggunakan Google Drive, ya. Hasil rapat ini bisa dilihat, atau pembagian tugas bisa dilihat di file di Google Drive. Ini tautannya. File yang untuk diedit bersama bisa dilihat menggunakan aplikasi Google Doc. Misalkan terjadi kolaborasi, masing-masing berpartisipasi menurut tanggung jawab dan pekerjaannya. Jadi di sini disebutnya bukan teknologi saja, ya, tetapi sekumpulan teknologi, karena juga bukan hanya, ya, dalam melaksanakan e-learning saja sebagai contoh, kita itu memerlukan berbagai teknologi. Mulai dari internet, mulai dari jaringan, e-learning, tidak cukup dengan itu, kita juga butuh aplikasi-aplikasi pendukung, termasuk sampai memanfaatkan misalkan media sosial. Sebentar. Nah, opsi misalkan ada yang sharing, ya. Jadi bisa berbagi file, termasuk juga satu file itu bisa dibagi, diedit bersama-sama. Nah, saya yakin Anda sudah cukup cukup
biasalah menggunakan cloud computing ya, tempat penyimpanan di awan ya, di cloud. Contohnya yang di sini adalah Google Drive. Ini menjadi hal yang umum bahwa syarat salah satu untuk kolaborasi ya, khususnya di ruang digital itu adalah tersedianya data storage. Itu tidak bisa ditawar ya. Satu, komunikasi, selanjutnya data storage yang bisa diakses dengan mudah oleh partisipan dari kolaborasi tersebut. Oke. Di satu sisi juga ada konsep kolaborasi yang disebut sebagai surface sharing ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya ini menjadi apa, berbagi uh, permukaan ya. Mungkin Anda menuliskan sesuatu di uh, papan tulis elektronik. Mungkin Anda menggambar sesuatu di aplikasi di laptop Anda, atau menuliskan sesuatu, atau menampilkan video, atau menampilkan gambar. Nah, yang Anda tampilkan ini bisa langsung diakses, bisa langsung dilihat ya, oleh baik yang berada dalam satu ruangan ataupun yang berbeda ruangan. Ya ini contohnya gambar whiteboard tapi elektronik ya. Jadi bisa langsung ditampilkan, ditransfer ke misalkan laptop, ya, tampilan laptop untuk mahasiswa yang tidak mengikuti langsung kuliah di kelas. Sementara yang di kelas ya tidak perlu ya, bisa melihat seperti kita melihat whiteboard pada umumnya. Nah, ini yang disebut sebagai surface sharing, ya, berbagi permukaan. Ada satu teman Anda sedang menggambarkan misalkan data flow diagram sambil menjelaskan mengenai hasil analisisnya terhadap sebuah sistem. Teman-teman yang lain memperhatikan dan tentu saja juga bisa berkomunikasi, memberikan ide, memberikan usul, memberikan masukan atau perbaikan. Kenapa? Karena melihat surface-nya, karena melihat apa yang dia lakukan dalam uh, membuat misalkan model tersebut. Termasuk juga yang mendukung teknologi yang mendukung interaksi dalam kolaborasi adalah electronic meeting system. Nah, ini macam-macam namanya ya. Electronic meeting system saja atau IMS secara konsep adalah teknologi yang dirancang untuk mendukung pertemuan kelompok dengan alat untuk meningkatkan proses kelompok dengan meningkatkan komunikasi, pemikiran individu, dan pengambilan keputusan. Kita pakai sekarang IMS. Ya, di perusahaan untuk rapat, ya, untuk ada pengarahan, sosialisasi, pakai IMS. Mereknya macam-macam, ada Zoom, ada Skype, ada Google Meet, dan lain-lain. Di keluarga Anda ada yang pakai Zoom meeting untuk pertemuan keluarga? Lebaran kemarin Zoom meeting tidak? Nanti Tidak, Pak. tidak. Berarti Lebaran katanya 120 hari lagi nih. Nggak terasa. Ya, nanti kalau ternyata Lebaran masih, ya kita juga berharapnya sih pengen saling silaturahmi ya. Tapi kan kondisi juga penuh ketidakpastian. Jadi mungkin Anda nanti bisa menggunakan electronic meeting system. Silaturahmi keluarga menggunakan Zoom meeting. Ya. Setelah beres sholat Id, wah langsung Zoom meeting, pertemuan keluarga. Yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan bisa ngumpul semuanya. Ada pengajian, Zoom meeting lagi.
Ustadznya ada di Bandung, ya ikut pengajian, Jakarta, Bandung, Garut, Tasik, Cianjur, Surabaya, ya. Nah, istilah-istilah yang digunakan misalkan adalah group support system atau group decision support system, ya, mencakup fasilitas yang cukup kompleks untuk membantu pengambilan keputusan seperti opsi peringkat dan kereta keputusan, bantuan untuk tukar pendapat, dan seterusnya. Ya, contohnya kita gunakan apa? IMS untuk apa rapat misalkan ya untuk pengambilan keputusan. Tidak cukup hanya dengan IMS saja, mungkin tadi harus dikembangkan dibantu juga dengan data storage, cloud data storage untuk berbagi file digital misalkan. Ada yang pernah dengar istilah ini? Bring your own device? Gimana dulu itu, bukan dulu ya, sebelum sebelum pandemik ya, ada beberapa ide. Bagaimana kalau komputer-komputer di laboratorium kita ya di lantai 6 yang sudah cukup tua itu ya sudahlah di ini saja, di recycle saja, tidak perlu beli komputer baru. Kalaupun beli komputer baru itu jangan terlalu banyak. Salah satu alasannya adalah hampir setiap mahasiswa teknik informatika itu sudah memiliki laptop. Jadi kalau mau praktek, ya supaya tidak perlu pusing-pusing setting lagi, ya tidak perlu install lagi, tidak perlu nanti copy file, berbagi file lagi, suruh saja mereka langsung bawa laptopnya masing-masing dan bisa melakukan praktek di Labcom. Apa sih itu namanya? Istilahnya itu adalah bring your own device. Jadi, laboratorium komputer hanya menyediakan jalur WiFi atau jalur komputer network yang mungkin menyediakan aplikasi, yang mungkin menyediakan yang jelas sih komunikasi data ya, untuk misalkan berbagi data dalam rangka praktikum, pelatihan, kuis sampai dengan ujian. Nah, ini juga bagian dari yang namanya kolaborasi. Bagaimana dengan di perkantoran? Sama sekarang juga. Karena setiap orang itu sekarang punya kemampuan untuk beli laptop, ngapain misalkan kantor masih harus menyediakan PC? Biarkan mereka bawa. Nah, fasilitas yang mendukung laptop itu yang harus disediakan oleh organisasi. Jadi sebagai desainer juga Anda harus mendukung apa yang disebut sebagai ekologi dari bring your own device. Karena semuanya sudah apa itu terjangkau. Orang menyimpan data di drive cloud atau USB. Sehingga pada saat rapat proyek mereka ingin dapat menggunakan semua infrastruktur ini dengan mudah. Paling gampang lah. Ya, bagaimana misalkan bring your own device ini dilaksanakan. Ada yang pernah belanja terus harus scan QR code untuk mendapatkan diskon? Pernah? Beli minuman. Kalau scan QR code-nya, nanti di aplikasinya dapat diskon. Pernah? Ya, meskipun Anda belum pernah belinya, mungkin Anda tahu kan ya, di merchant-merchant atau di toko-toko itu suka ada yang seperti itu. Nah, itu bagian dari bring your own device. Komputernya, smartphone-nya itu milik siapa? Milik user, milik customer. Si tokonya hanya menyediakan apakah dia harus download dulu aplikasi dari cloud atau bisa langsung memanfaatkan. Apakah pada saat kita masuk mall, mall itu menyediakan komputer untuk melakukan pelacakan terhadap siapa yang sudah divaksin dan berapa orang yang sudah masuk mall, kapasitasnya berapa. Karena sekarang kan ada pembatasan kapasitas ya. Betul. Lah itu kan masuk bring your own device. Yang mau datang ke mall harus bawa smartphone, harus bawa HP, harus scan QR code.
Ya, harus melihat dia boleh masuk atau tidak ke mall tersebut. Mall daya tampungnya 10.000 misalkan. Karena aturan di PPKM cuma boleh setengahnya 50%, berarti cuma 5.000. Kalau pengunjungnya sudah lebih dari 5.000 ya Anda nggak boleh masuk. Tahu dari mana? Tahu dari smartphone. Smartphone milik siapa? Ya milik pengunjung mall. Mallnya sendiri tidak menyediakan komputer. Begitu kan ya? Ya itu adalah konsep bring your own device. Sekarang itu semakin semakin apa itu ya umum hal ini dilakukan. Kalau dulu-dulu mau ini apa mau masuk ke bandara ya kan kita harus beli tiket dulu. Harus ada apa itu harus ada karcis masuknya, boarding passnya ya. Sementara karena kita sudah beli tiketnya online, boarding pass dalam bentuk apa digital ada di dalam HP, masuk ke bandara tinggal diperlihatkan kepada pihak keamanan dan kita bisa mencetaknya. Bisa mencetak, tidak dicetak juga nggak apa-apa biasanya karena apa alatnya sudah ada. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh UX designer. Kita melihat bahwa dengan pemanfaatan bring your own device, orang itu menjadi semakin cepat untuk bisa dilayani misalkan. Ya, tidak perlu antri lama. Oke? Ya ini hal yang contoh apa wajar lah sekarang. Ya, apalagi untuk Anda anak informatika udah nggak aneh bawa ransel ke kampus, isinya itu laptop, isinya itu segala rupa kabel gadget dan di saku celana itu sudah ada smartphone. Beberapa malah sudah bawa smartphone, bawa apa laptop, masih juga bawa tab atau pad kali ya, macam-macam. Belum bawa ini apa headset wireless. Ini adalah sudah menjadi kebutuhan. Anda bisa bayangkan kalau nanti datang ke kampus, ternyata wireless wifi itu tidak jalan. Waduh, jadi masalah itu ya. Tapi kalau kok apa kampus tidak menyediakan komputer, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Anda sudah punya laptop, tinggal nangkring saja di meja-meja untuk ya apa di depan gedung B ya, di gedung kuliah ya. Anda bisa memanfaatkan eh, WiFi. Cukup disediakan meja, kursi, WiFi, dan colokan listrik. Udah beres. Mengenai komputernya ya bring your own device. Gitu loh. Oke, jadi dari kasus-kasus, dari contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, Anda bisa melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sudah umum sekarang dilaksanakan, digunakan. Baik, sekarang kita rada ke konsep dulu ya. Jadi ada konsep yang namanya collaborative virtual environment. Nah, kita mencoba meningkatkan lagi ada aspek virtualnya nih. Lingkungan virtual kolaboratif atau CVA digunakan untuk kolaborasi dan interaksi dari banyak peserta yang mungkin tersebar dalam jarak yang jauh. Ya, kita lihat ya, kondisi saat ini ada sebuah perguruan tinggi mau mengadakan seminar atau konferensi
dengan peserta misalkan dari berbagai bagian di Indonesia dan luar negeri. Sulit dilaksanakan. Kalau dilaksanakan tatap muka itu modalnya harus besar, baik dari panitia maupun peserta. Gimana caranya? Online conference. Ada juga yang lain ya. Anda bisa bermain game, main catur misalkan dengan lawan Anda dari mungkin luar kota, mungkin luar negeri. Ya, ada chess.com ya, itu salah satu yang cukup populer sekarang. Para pemain catur kelas dunia juga ikutan ya. Yang profesional pecatur bisa bertanding dengan para pecatur amatir. Lalu aplikasi ini CVA biasanya didasarkan pada lingkungan virtual bersama karena ada penyebaran peserta dan latensi komunikasi atau masalah dengan komunikasi, lalu menjaga konsistensi data dan ini mutlak harus diperhatikan. Kuncinya masih tetap apa yang tadi kita bahas, komunikasi. Khususnya di sini adalah komunikasi data. Nah, Anda sebagai seorang UI UX designer harus melihat bahwa CVA ini bukan hanya urusan daya tarik estetika saja, tetapi juga sistem aplikasi ini memang Anda harus punya pemahaman bahwa sistem aplikasi ini dirancang untuk melayani sebuah tujuan. Sistem harus dirancang dengan tugas pengguna yang dimaksudkan secara eksplisit. Artinya apa? Jelas. Ini bukan saya yang ngomong ya, tapi Pak Norman, Don Norman. Seperti halnya kalau kita sebagai perbandingan di rekayasa perangkat lunak, ya requirement-nya harus jelas gitu loh. Kita akan membuka collaborative virtual environment. Untuk apa tujuannya? Apakah tujuannya untuk komunikasi? Apakah tujuannya untuk berbagi pengetahuan? Apakah tujuannya untuk pengambilan keputusan? Atau jangan-jangan tujuannya cuma untuk hiburan saja? Atau mungkin perpaduan dari yang tadi saya sebutkan. Itu harus jelas kolaborasinya di sebelah mana. Sistem aplikasi untuk mendukung aktivitas kolaboratif dan kooperatif, lingkungan virtual menyediakan representasi informasi dan alat komunikasi yang sesuai untuk tugas, landscape yang dirancang dengan tepat di mana aktivitas dapat terjadi. Landscape itu apa ya? Apa? Ada yang tahu landscape? Permukaan? Dataran? Anda pernah ikutan tidak satu pertemuan menggunakan Zoom meeting, terus ada add-on dari Zoom meeting seakan-akan Anda duduk di satu kursi. Pernah lihat? Pernah Pernah, lihat Pak. add-on seperti itu? Iya, Pak. Ya, nah, jadi seakan-akan sama si administrator dari pertemuan ya, kita bisa diatur siapa duduk di mana ya. Kalau Anda si akun Zoom-nya itu pakai foto, biasanya fotonya yang kelihatan. Atau mungkin videonya. Itu memberikan ilusi bahwa kita ada dalam sebuah ruang virtual, ketemu. Meskipun semuanya tahu juga kenyataannya bahwa kita berada di tempat yang berbeda. Tapi itu akan membuat orang lebih nyaman. Bukan hanya tampilan loh, ya, tapi itu memberikan kenyamanan bahwa kita memang lagi rapat nih. Kalau lagi rapat, posisi rapat kan seperti itu ya. Ya, kalau Unpas tuh ya, fakultas mengadakan rapat kerja pasti seperti itu. Ya, di depan ada podium, ada yang ngomong, ya, ada yang bicara.
terus belakangnya ada meja-meja tersusun, ya, dan seterusnya, di mana para dosen atau peserta rapat itu duduk. Nah, ini coba sama aplikasi Zoom diidentifikasi dan didesain. Untuk apa? Untuk kenyamanan pengguna. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, belum ya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan bahwa yang namanya collaborative virtual environment, sekali lagi ini mencontoh bagaimana kita berkolaborasi di dunia nyata, ya, memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama adalah transisi antara aktivitas bersama dan aktivitas individu. Betul bahwa kerja kolaboratif itu melibatkan pertukaran informasi yang cukup kompleks, ya, bahwa kegiatan tunggal ini atau kegiatan kolaborasi ini memerlukan komunikasi yang eksplisit dan tacit antar kolaborator untuk menjadi sukses. Ini kalau eksplisit dan tacit sebetulnya akan dibahas secara lebih mendalam di kuliah sistem manajemen pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan eksplisit itu adalah pengetahuan yang tertulis yang bisa dibaca dalam bentuk gambar, video, ya, yang sudah didokumentasikan. Lalu ada tacit knowledge, yaitu tacit knowledge yang seperti saya sampaikan sekarang. Tulisannya seperti ini tapi saya ngomongnya beda. Ini yang saya sampaikan dari pikiran saya, dari pengalaman saya, dari pengetahuan yang saya miliki. Itu yang disebut sebagai tacit, ya. Bagaimana di dalam rapat? Sama, ya. Dalam rapat itu ada yang bicara, menyampaikan dalam bentuk presentasi. Tapi kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang ya, seringnya, umumnya presentasinya cuma 2 kalimat, tapi dia ngomongnya sampai 15 menit. Presentasinya cuma satu gambar, eksplisit, tapi dia ngomongnya bisa sampai 2 jam. Tacitnya itu yang keluar, dan ini harus bisa diantisipasi oleh teknologi kolaborasi virtual, fleksibel gitu loh. Diantisipasi untuk bisa dipahami oleh bersama. Jadi, di sini individu perlu menegosiasikan pemahaman bersama tentang tujuan tugas atau apa yang dilakukan dalam kolaborasi, dekomposisi tugas, alokasi subtugas, dan kemajuan per tugas atau subtugas yang penting, dan bahwa kolaborator mengetahui apa yang sedang dilakukan dan yang apa yang memang sudah dilakukan. Kan kalau biasanya kolaborasi ada berbagi tugas, betul? Siapa bertanggung jawab atas apa? Apa targetnya? Sampai dengan produk dari pekerjaannya. Dan ini harus bisa di track, ya, secara bersama, bisa diawasi, ya, bisa dievaluasi. Pada saat dikerjakan sendiri-sendiri juga sama. Ini bisa dengan mudah transisi. Contoh paling sederhana. Pada saat rapat diberi tugas, ditanya tugasnya sudah sampai mana, bisa dipresentasikan, presentasikan. Oke, yang ini diperbaiki, perbaiki. Udah beres. Ininya misalkan video conference-nya. Lah, Anda kerja kan masing-masing di rumah. Nanti hasil pekerjaan Anda kalau perlu, misalkan disimpan di cloud data storage, sehingga orang lain tanpa harus menghubungi Anda sekalipun bisa melihat pekerjaan Anda sudah nyampe di mana. Itu yang disebut sebagai kolaborasi. Ya, bukan hanya kolaborasi itu selalu tatap muka.
memanfaatkan misalkan ruang digital atau ruang virtual. Yang kedua adalah, betul tidak nih? Sudut pandang yang fleksibel dan beragam. Anda tugas, disuruh bikin DFD sama dosen. Datang ke sebuah organisasi, Anda wawancara, Anda bikin DFD-nya. Menurut Anda betul. Pada saat Anda perlihatkan itu kepada teman Anda, kata teman Anda ininya kurang. Kok ininya begini? Menurut saya ini yang lebih baik. Itu bukan hal yang aneh. Jangan marah. Jangan merasa Anda karena itu bagian dari kolaborasi. Orang punya sudut pandang yang berbeda dan beragam dan ini harus bisa diakomodasi dalam sebuah kolaborasi. Tugas katanya seringkali memerlukan beberapa representasi. Masing-masing disesuaikan dengan sudut pandang berbeda dalam subtugas yang berbeda. Nih, kadang-kadang orang kan kalau bekerja ya melihat lingkup kerjanya saja. Pokoknya beres pekerjaan aku. Tapi di satu sisi, mungkin pekerjaannya itu mempengaruhi pekerjaan orang lain. Atau dipengaruhi oleh pekerjaan orang lain. Dan bagaimana ini bisa disampaikan dalam ruang virtual? Kalau sudah buat DFD, Anda buat apa? Biasanya buat model data kan ya, kalau di sistem informasi. Betul. Bagaimana data tersebut bisa dikelola oleh nanti sistem basis data misalkan. Berarti Anda harus nunggu dulu DFD-nya beres. Baru Anda bisa membuat model data. Artinya pembuatan model data dipengaruhi oleh pembuatan data flow diagram. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui misalkan kamus datanya atau item data atau entitas yang akan kita rancang. Bagaimana kalau misalkan buat DFD-nya nggak benar? Ya nanti database, model datanya juga nggak akan benar. Itu contoh. Ya, jadi Anda mungkin bisa ikut untuk uh, memberikan saran dalam pemodelan menggunakan DFD. Dalam kasus tertentu, satu individu mungkin memerlukan beberapa representasi untuk mencerminkan aspek yang berbeda dari tugas mereka. Sementara dalam kasus lain, individu yang berbeda mungkin memerlukan representasi yang disesuaikan untuk memberikan informasi khusus untuk tugas mereka. Ya, apalagi kalau misalkan masing-masing itu pekerjaan terhubung, tetapi bidang keilmuannya berbeda. Anda bikin aplikasi yang akan dipakai misalkan oleh orang marketing. Ya tolonglah Anda jangan pakai bahasa informatika untuk orang marketing, nggak nyambung. Ya, kita pakai bahasa kita ya, data flow diagram, entity relationship diagram, software engineering dan seterusnya dan seterusnya user interface. Bingung mereka nanti. Nggak nyambung, padahal seharusnya nyambung. Nah, bagaimana itu bisa diterjemahkan dengan cara-cara yang sederhana supaya yang awam pun misalkan bisa memahami. Wajar ya kalau dalam kolaborasi itu ada perbedaan pendapat. Betul? Siapa yang pernah mengalami pada saat tugas kuliah, tugas kelompok? Atau baik-baik saja semuanya, nggak pernah ada perbedaan pendapat? Biasanya yang tidak ada pernah perbedaan pendapat, satu orang yang kerja, yang lain kumaha maneh we. Bukan, itu bukan kolaborasi. Ya, itu memanfaatkan orang. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik yang ketiga itu adalah berbagi konteks. Konteks bersama sangat penting untuk kegiatan kolaboratif, berbagi pengetahuan, knowledge ya,
tentang aktivitas satu sama lain saat ini, berbagi pengetahuan tentang aktivitas masa lalu ya orang lain atau orang yang menjadi bagian dari kolaborasi, artefak bersama ya. Artefak itu yang menampung data dan informasi ya, dokumen ya, terus file digital dan seterusnya, termasuk juga dalam lingkungan bersama. Nah, berbagi konteks artinya bersama-sama, ini diharapkan mengarah ke pemahaman bersama. Ya, kalau dalam kuliah basis data misalkan, kenapa sih kita pakai entity relationship diagram? Supaya sesama database engineer itu punya pemahaman bersama karena kita menggunakan model yang sederhana. Itu tujuannya. Jangan sampai nanti beda persepsi. Repot ya kalau sudah beda persepsi, beda salah paham. Pernah Anda sampai dengan berbeda pendapat gara-gara beda persepsi padahal masalahnya sama? Tapi masing-masing orang kan punya pemikiran yang berbeda. Nah, ini harus didiskusikan dalam kolaborasi sehingga punya pemahaman yang sama. Jangan sampai sudah sulit untuk ada pemahaman bersama, teknologi membuat ini menjadi tambah kacau lagi. Contoh, ya, bahasa. Bagaimana kalau kolaborasi berbasis teknologi ini ternyata kerjasamanya dari orang-orang yang multibahasa dari berbagai negara? Gimana caranya nih? Bagaimana jika seorang yang bicara itu supaya tidak menimbulkan mispersepsi? Apakah si sistemnya harus dirancang misalkan punya caption? Jadi apa yang dia sampaikan itu ada tulisannya supaya orang bisa lebih mudah mengerti. Kalau tidak cukup caption, apakah harus ada diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti? Ya, ibaratnya ada kepala negara ya, Pak Jokowi bicara di sidang PBB. Bahkan pada saat beliau bicara bahasa Inggris pun, saya yakin ada negara-negara yang ternyata pemimpinnya tidak paham bahasa Inggris. Apalagi kalau beliau bicara pidato pakai bahasa Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Ya harus disediakan penerjemah dong. Penerjemah yang bagaimana? Yang baik, yang mengerti bahasa Indonesia dan bisa mentransfer pidato tersebut ke dalam bahasa lain. Bahasa Inggris, Perancis, Arab, Cina, saya tidak tahu lagi. Ya, yang lain-lain, Portugis, Spanyol. Supaya apa yang disampaikan dalam konteks pidato beliau itu juga bisa dipahami oleh pemimpin lain. Wah, itu kan gagah ya, kelas dunia ya, kelas pemimpin. Bagaimana kalau dalam sebuah kelompok sama? Apalagi kita ya Indonesia. Ya. Ada yang satu anggota kelompok. Anda saja misalkan anggota kelompoknya tuh ada orang Sunda, ada orang Jawa, ya, ada orang Ambon. Si mahasiswa Sunda teh kekeh hayang ngomong bahasa Sunda wae dalam setiap pertemuan dengan alasan pan orang mah di Bandung ngomongnya kudu Sunda. Yang lain gimana? Kudu ngerti bahasa Sunda. Ya nggak boleh dong seperti itu. Kalaupun dia mau seperti itu, ya bagaimana nanti aplikasi itu bisa membantu untuk menerjemahkan. Paham ya di sini ya? Berbagai konteks ternyata juga tidak mudah. Ada faktor bahasa, ada faktor keilmuan, ya, apalagi kalau nanti Anda membangun
apa itu aplikasi ya. IMK kan multidisiplin, antara orang informatika harus nyambung dengan orang desain, harus nyambung dan dengan psikolog, harus nyambung dong dengan orang statistik misalkan kalau memang dibutuhkan. Baik, itu yang ketiga, berbagi konteks. Yang keempat, ya ini dari bahasa Inggrisnya ya, awareness, aware. Bukan artinya Pak kalau kolaborasi berarti dilarang mabok ya. Ya betul juga sih ya. Jadi kalau orang kolaborasi itu harus sadar, itu sadar dunia akhirat ya. Dilarang Anda dalam keadaan tidak sadar berkolaborasi. Kan sudah rapatnya. Kenapa kamu masih nggak ngerti? Oh, tadi pada waktu rapat saya ketiduran. Ya berarti itu Anda tidak sadar. Ya, banyak kejadian seperti itu ya. Apalagi kalau kameranya tidak dinyalakan. Baik. Jadi di sini disebutkan bahwa kesadaran adalah sebuah pemahaman tentang aktivitas orang lain yang menyediakan konteks untuk aktivitas Anda sendiri. Nah, ini tolong dipahami dengan baik ya. Kenapa kita perlu aware sama apa yang disampaikan oleh orang lain? Karena itu mungkin nanti ada kaitannya, besar kemungkinan dalam kolaborasi itu nanti ujung-ujungnya adalah ada kaitannya dengan apa apa yang harus kita selesaikan. Jadi di sini disebutkan kesadaran sebagai audit aktivitas, di mana kesadaran dalam groupware katanya uh, di aktivitas kadang-kadang tidak sinkron. Kadang-kadang juga tugas tidak dilimpahkan, atau maksudnya tidak dilimpahkan di sini adalah tidak dipahami dengan baik oleh para pelakunya karena mereka tidak punya awareness. Pokoknya pekerjaan aku selesai, peduli amat, nanti akan bermanfaat atau menyulitkan pekerjaan seterusnya. Ya nggak boleh dong seperti itu. Berarti orangnya memang tidak sadar, tidak aware dia bahwa pekerjaannya itu ditunggu oleh orang lain. Penting untuk misalkan menyelesaikan tugas, ya. Kesadaran juga telah dibahas dalam hal perasaan kehadiran bersama, ya. Apa tuh ya? Kalau bahasa populernya mah ya together forever gitu kali ya. Ya, bersama-sama, maju terus pandang mundur atau apalah istilahnya ya, sebagai sebuah kelompok ya, maju bersama ya, berhasil bersama, gagal bersama ya. Kesadaran juga dapat berhubungan dengan aktivitas di luar konteks tugas saat ini, di mana seseorang tertarik pada aktivitas kolaborator yang saat ini tidak hadir dan mungkin tidak mengerjakan tugas bersama. Tetap itu harus. Jangan pernah berharap Anda pada saat rapat semua orang bisa hadir. Tapi bagaimana yang misalkan tidak hadir, pekerjaannya masih tetap hadir, masih tetap bisa diakses. Ya, berapa kali itu dalam misalkan sederhana saja dalam rapat dosen. Ada beberapa dosen yang karena berbagai sebab tidak hadir, harus ke dokter, lagi sakit, atau sedang dalam perjalanan, sehingga tidak bisa misalkan datang ke rapat dosen atau melakukan Zoom meeting. Tetapi apa yang ditugaskan kepada mereka tetap hadir. Apakah itu dalam bentuk email, apakah itu dalam bentuk tautan file di grup WhatsApp misalkan. Bahkan juga dari pihak ininya pengelola rapatnya untuk kolaborasi juga menyediakan rekaman untuk rapat. Setiap rapat tuh direkam, hasilnya dibagikan khususnya untuk yang tidak bisa hadir. Ini untuk meningkatkan awareness.
Ternyata pada saat mau UTS, karena UTS dilaksanakan online, ada aturan-aturan baru. Ternyata dosen itu harus hadir pada saat ujian dalam bentuk Zoom meeting. Videonya untuk mahasiswa itu harus begini, harus aturan-aturan baru. Tidak semua dosen hadir. Apakah dibagikan nanti dalam bentuk tertulis hasil rapatnya atau mungkin dalam bentuk video, tapi harus nyampe itu ke dosen yang tidak hadir. Jadi feedbacknya itu bukan satu arah, ya, tapi feedbacknya dua arah. Anda bisa menjadikan ini sebagai masukan nanti untuk tugas kelompok, ya, atau ya saya juga tidak tahu, ya, mungkin nanti kalau sudah kerja. Baik, yang terakhir, halo, bisa mendengar suara saya? Ini sepertinya rada kurang stabil. Bisa dengar suara saya? Tidak ada suaranya, Pak. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke, oke. Barusan kayaknya rada drop. Baik, kita lanjutkan. Karakteristik yang terakhir, kelima, itu adalah, ya balik lagi yang tadi, ya, komunikasi, tetapi ditambah dengan negosiasi. Coba saya tanya, halo Arya, Ya, Pak. betul tidak dalam kolaborasi itu Anda harus bisa negosiasi? Ya, Dalam kolaborasi dapat negosiasi, Pak. ya harus negosiasi. Apa negosiasi? Aduh, tawar. Betul tidak? So, Betul. coba ingat pada saat Anda tugas kelompok, pernah nggak ada teman Anda yang nawar pekerjaan? Iya, Pak, pernah, Pak. Iya, ya, tapi Anda misalkan sebagai ketua kelompok ya harus bisa mengatur hal tersebut supaya tugas tetap, ya. Ya, sekarang siapa yang bikin ini? Yang tugas analisis? Wah, semuanya nggak mau tugas analisis. Ya nggak mungkin. Harus ada yang tugas analisis kalau misalkan tugas kelompok SI. Ya, dibagi tugasnya. Ya, baik. Kerja kolaboratif membutuhkan negosiasi, tidak hanya konten terkait tugas, tapi juga struktur tugas dalam hal peran, aktivitas, dan alokasi tugas atau subtugas. Ya, secara garis besar ya pembagian tugas juga memerlukan negosiasi, ya, bukan hanya urusan tunjuk menunjuk, tapi juga harus sesuai dengan kemampuan, ya, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam kolaborasi. Studi analitik percakapan tentang negosiasi di tempat kerja telah merinci seberapa harus ada komunikasi verbal dan nonverbal berkontribusi pada negosiasi semacam itu. Isyarat nonverbal sangat penting untuk sebagian besar percakapan. Nggak mau pekerjaan itu berat misalkan, ya. Tapi ternyata ada aturan yang menyatakan kalau pekerjaannya semakin berat, ya honornya semakin gede. Lah, yang tadinya dijauhi nanti orang malah berebut. Nggak apa-apalah, aku pekerjaannya yang berat. Kenapa? Karena honornya gede. Itu mah bukan verbal, itu mah non verbal. Sudah dalam bentuk dokumen, sudah dalam bentuk aturan. Ya, Anda bekerja dalam sebuah proyek, ya Anda dibayarnya per jam. Ya semakin banyak jam kerja Anda, ya Anda dibayarnya semakin tinggi. Semakin rendah jam kerja Anda, ya Anda juga dibayar semakin murah. Nah, dari 5 karakteristik, sorry, saya mau lihatkan dari atas lagi, ya, dari transisi antara aktivitas bersama dan aktivitas individu, sudut pandang yang fleksibel dan beragam, lalu juga berbagi konteks,
awareness atau kesadaran sampai dengan negosiasi dan komunikasi. Ini semuanya harus bisa diadopsi oleh kolaboratif, baik virtual ya, kolaboratif virtual environment. Jadi syaratnya gitu loh. Kalau karakteristiknya berkurang ya nanti kolaborasinya bakalan terganggu. Ya. Nih contoh-contohnya ya tadi sudah saya sebut sebetulnya ya. Ruang rapat virtual. Nanti ruang rapat virtual tidak cukup hanya dengan kelihatan wajahnya saja, kelihatan videonya. Saya tidak tahu mungkin kalau Facebook sudah bukan Facebooknya sorry sekarang Meta itu sudah membangun metaverse, wah Anda nanti punya avatar. Saya nggak tahu mungkin nanti Fahri bisa datang kuliah dengan avatar dinosaurus misalkan. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu wah eta mah si Fahri dinosaurus warna hijau eta mah. Ya, meskipun juga kita belum tahu kan, ya. Multiverse itu juga bentuknya seperti apa masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan itu pengembangan dari virtual reality. Ya, kita lihat sajalah nanti. Lalu ada lingkungan bangunan virtual. Ya, tadi saya sudah memberikan contoh. Saya pernah dapat undangan untuk datang ke pameran virtual. Ya, salah satu sponsornya itu adalah Pertamina. Jadi sama seperti kita Zoom sekarang, ya. Tetapi ternyata pada saat kita masuk ke Zoom-nya, itu bukan hanya disediakan kamera seperti halnya kita sekarang kuliah, tetapi juga ruang virtual yang dirancang seperti pameran pada umumnya. Ada ruangan, ada standnya, ya, ada hallnya. Kita tinggal pakai pointer, tinggal klik kita mau berkunjung ke stand yang mana, ya. Di situ ternyata yang hadir itu adalah BUMN milik pemerintah, ya. Kayak tiga dimensi gitu loh, meskipun kita memandangnya hanya dari laptop. Apakah mau ke Pertamina, apakah mau ke Bank Mandiri, ya. Tinggal kita ikutin saja pointer, kita tinggal klik. Lalu kita seakan-akan masuk ke dalam stand tersebut. Pernah lihat bazar kan? Pernah lihat pameran kan? Ya gitu, cuma dalam bentuk virtual. Lalu ada ruang pelatihan ya. Ya kalau di kita mungkin seperti halnya praktikum di lab lah. Tetapi menggunakan virtual. Jadi berbagi sharing surface-nya harus kelihatan. Baik dari asisten, dosen maupun dari mahasiswa. Ya, itu harus bisa dipenuhi. Sama seperti Anda praktikum di lab. Biasanya kan asisten berkeliling ya, mengawasi setiap mahasiswa. Ini bikin programnya udah nyampe mana nih? Bagaimana kita memahami itu? Bagaimana kita transfer itu dalam lingkungan virtual? Ya, asisten atau dosen bisa dengan mudah ngeklik misalkan, bukan cuma tampilan wajah, tapi terutama adalah apa yang sedang dia kerjakan. Lagi praktikum, dosennya ngeklik mahasiswa yang mana aja, acak. Ternyata yang tampil tuh ini lagi ngegame online, wah ketahuan langsung dimarahin mahasiswanya. Lo kamu kalau main game ya sama seperti di ini. Sementara ngeklik mahasiswa yang lain ternyata dia punya kesulitan misalkan ada yang error dari statement bahasa pemrogramannya bisa dengan mudah langsung
dibantu, dibimbing. Lalu juga mungkin lingkungan penjualan, ini orang marketing jauh lebih tahu. Ya, nanti kita akan ada beberapa contohnya. Dan terakhir adalah ruang sosial atau social room, tempat pekerja dapat berkumpul untuk mempelajari hal-hal baru. Mungkin cuma ngobrol saja, mungkin cuma berbagi informasi pribadi. Ya, maksudnya adalah ya meskipun tempatnya masing-masing ya work from home, tapi mereka tetap merasa punya ikatan dengan pegawai-pegawai yang lain. Ya, kenapa misalkan mahasiswa baru angkatan 2021 itu meskipun memang belum diwajibkan untuk tugas kelompok, saya dorong itu supaya mereka menggunakan Zoom atau Google Meet untuk diskusi, bikin grup belajar supaya mereka tidak merasa sendiri dan akrab dengan teman-teman sekelasnya. Merasa gitu loh bahwa dia tuh kuliah, punya teman, punya kampus, nyaman bergaul dengan mereka. Jadi pada saat nanti ketemu sudah tidak canggung lagi. Itu akan sangat membantu ya dalam belajar, dalam mengelola stres karena kita juga sudah cukup lama e-learning. Ya, ini seperlunya tidak perlu, meskipun Anda tidak punya makhluknya, alatnya, ya, tapi saya yakin Anda sudah biasa melihat yang seperti ini. Ya. Bagaimana kita berinteraksi di sini bukan lagi main game ya, tapi ada sebuah aplikasi virtual yang namanya Meet-in. Bagaimana kita itu bisa ngobrol dengan orang dengan memanfaatkan virtual reality seakan-akan kita bertemu langsung, bertatap muka, berbicara, mendengarkan, terus bisa melihat bahasa tubuh, ya, raut wajah, itu akan membuat percakapan lebih nyaman, lebih terasa seperti tatap muka yang asli, yang benar-benar, ya, meskipun tempatnya berjauhan. Bahkan dia bisa memfasilitasi seakan-akan ya ada gambarnya nih, hadir bersama dalam sebuah rapat. Masing-masing punya avatar, ya, bukan cuma gambar, punya avatar yang sesuai dengan penampilan fisiknya, ya, lalu berkumpul dalam sebuah ruang virtual dan mengadakan rapat. Ngobrol ini kolaborasi. Rapat apalagi? Ya, ngobrol bisa dengan satu orang, bisa dengan banyak orang. Hasilnya seperti ini. Ini yang terlihat oleh kita, ini yang terlihat oleh yang menggunakan virtual reality. Ya, saya juga tidak tahu si A ini ada di mana, si B ini ada di mana, si C ini ada di mana. Mungkin kota yang sama, jangan-jangan juga negara yang berbeda. Mungkin juga tampilannya seperti ini. Ini kolaborasi. Di satu sisi ada yang hadir fisik, ya, di tempat, di perusahaannya. Di sisi lain yang ada hadir virtual dalam bentuk avatar. Ya, ini mungkin nanti yang disebut sebagai metaverse. Ada yang cukup hadir seperti kita dalam bentuk video 2 dimensi. Tapi ini masuk dalam sebuah ruang digital yang sama. Jadi dari sini juga kita bisa melihat bahwa di satu sisi kita bisa memanfaatkan teknologi virtual secara
secara maksimal. Di sisi lain juga, kan tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Beli kacamata virtual reality. Mungkin ada yang cukup seperti yang di tengah ini. Menggunakan kamera laptop. Karena mungkin dia sedang dalam perjalanan. Sedang di kereta api, atau mungkin di kapal laut, atau mungkin di luar kota. Sedang di dalam mobil yang sedang melaju. Tetap itu harus bisa diantisipasi. Tapi interaksinya menjadi lebih nyaman. Kita seakan-akan bertemu langsung. Oke? Itu contoh yang kedua. Nih, contoh ketiga ini lebih rumit lagi. Ini contohnya saya dapatkan bagaimana jika sebuah pabrik mobil itu melakukan distributed co-simulation platform. Ada simulasi. Bukan cuma kolaborasi, tapi juga berkaitan dengan simulasi. Ingat, yang namanya mobil itu didukung oleh spare part. Spare part itu mungkin kemungkinan besar dibangun oleh pihak-pihak yang berbeda. Mobil Toyota, itu bannya Toyota bukan? Bukan ya, beda pabrik. Mobil Toyota, apakah lampunya itu buatan Toyota? Bukan. Bautnya Toyota juga? Bukan. Betul? Karetnya Toyota juga bukan? Bukan. Itu adalah dari supplier. Jadi di sini bisa kelihatan contoh nih, beberapa supplier sebelum memproduksi atau mengirim hasil produksinya untuk membangun sebuah mobil, ini disimulasikan, dikolaborasikan dalam sebuah simulasi. Kira-kira nanti kerjanya bagaimana? Cocok tidak ya? Sesuai dengan syarat-syarat dari pabrik mobil. Bahkan mereka belum ketemu ini. Mobilnya aja belum jadi gitu loh. Belum ada bentuk fisiknya, tapi disimulasikan. Ini akan sangat menghemat uang. Tidak perlu dipasang dulu baru dites, sehingga bisa dengan cepat diketahui mana spare part yang cocok memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat. Oke, ya mungkin Anda bisa mempraktekkan ini kalau Anda membuat sebuah aplikasi di mana yang membuat modulnya itu adalah orang-orang yang berbeda. Bagaimana Anda menyusun, membangun, menyatukan modul-modul yang berbeda yang dibuat oleh orang yang berbeda di tempat yang berbeda ke dalam sebuah program dan dapat segera disimulasikan. Apakah tujuan dari pembuatan program tersebut sudah tercapai atau belum? Saya juga pada saat membaca ini cukup kagum ya dengan kemampuan teknologi sekarang. Nggak perlu jadi dulu barangnya, tapi bahkan sudah bisa dievaluasi dan diuji. Jadi kemungkinan untuk gagal itu semakin kecil. Anda suka dengar ya, suka baca berita ya. Mobil sudah jadi, sudah dijual, ditarik lagi ke pabriknya. Kenapa? Ada satu spare part ternyata yang tidak bagus. Dulu tuh, ada satu mobil baru ya, produk baru, harus ditarik lagi ke pabriknya. Ternyata alasannya sederhana. Power window-nya itu nggak tahan air.
Jadi kalau kita buka pintu mobil pada saat hujan, si power window-nya kena kena apa itu kena air sedikit saja itu bisa cepat koslet sehingga si kaca mobil itu tidak bisa dibuka, tidak bisa ditutup. Itu apa kekurangannya. Bahkan dulu pernah ada tuh ya kejadian ada mobil ditarik dari pasaran. Kenapa? Karena posisi tank bensinnya itu terlalu ke belakang. Jadi kalau ditabrak dari belakang, besar kemungkinan langsung bocor dan ada kemungkinan kebakaran. Nah, hal-hal seperti itu misalkan dengan teknologi kolaborasi dalam bentuk co-simulation di sini itu bisa dihindari ya. Ya kan bikin mobil kan ongkosnya nggak main-main ya biayanya. Bukan barang murah gitu loh ya. Sudah di pabrik sudah ratusan ribuan mobil harus ditarik lagi, harus diperbaiki satu-satu itu bukan urusan hanya biaya saja, tapi juga brand ya, merek, nama baik. Baik, jadi kesimpulan kuliah kita yang pertama adalah kolaboratif support ya untuk bekerja berfokus pada aspek sosial dari sekelompok orang yang bekerja bersama. Domain aplikasi yang berbeda membutuhkan jenis dukungan yang berbeda pula. Ingat ya, kita menggunakan banyak domain aplikasi. Masalah utama di sini adalah wilayah, ya, kesadaran, awareness, kontrol, interaksi, transisi, dan tacit. Ya. Kalau tadi yang eksplisit bisa dengan mudah dibagikan, bagaimana kita menangkap yang tacit? Itu juga menjadi satu masalah. Campuran antara kakas di ruangan dan peralatan kelompok untuk mendukung ekologi perangkat tetap menjadi masalah desain yang cukup sulit. Kenapa? Ya, dari karakteristik yang tadi kita sudah bahas ya. Itu bukan hal yang bisa dengan gampang langsung diterapkan, bisa langsung diantisipasi, apalagi bisa langsung didukung oleh satu paket aplikasi yang bisa mendukung semuanya. Oke, sebentar.